ditutup lukanya dengan cangkok kulit, kemudian sembuh dan bahkan rehabilitasinya pun juga ditangani kita. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Iya, benar. Jadi memang itu yang jadi pertanyaan banyak orang, bahwa bedah plastik itu tuh dokter bedah kecantikannya, bedah yang harus ngurusin kecantikan aja, estetik murni, toh seperti itu. Sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Jadi bedah plastik itu kita tuh gelarnya itu kan sudah rekonstruksi dan estetik ya, sudah dari dulu sebenarnya. Jadi kita tidak hanya menangani masalah estetik saja, kita menangani masalah-masalah rekonstruksi juga. Apa itu rekonstruksi? Rekonstruksi itu contohnya seperti ada kasus-kasus luka bakar, kemudian ada luka parut, lalu kemudian kontraktur ya seperti yang tangannya nempel tuh karena luka bakar, lalu kejadian kecelakaan seperti kena patah tulang wajahnya, lalu bibir sumbing, lalu juga ada luka-luka kronis, itu semuanya termasuk dalam ranah rekonstruksi, dan itu hanyalah sebagian kecil ya. Sebenarnya rekonstruksi itu banyak sekali, dan itu juga ditanganin oleh bedah plastik jelas. Nah kalau yang estetik bagaimana dok? Oh kalau yang estetik jelas kita menangani juga, yang sudah teman-teman mungkin sudah paham dan sudah tahu apa aja sih prosedur-prosedur yang ditangani bedah plastik, yang teman-teman kan sudah sering nonton film-film Korea yang dimana prosedurnya tuh wah menjadi wah banget. Itu yang ditangani oleh bedah plastik. Bisa dari operasi-operasi seperti kelopak mata, kemudian memancungkan hidung, memperbaiki bibir, harmonisasi bibir dan segala macam, itu juga bisa ditangani oleh bedah plastik. Ya, itu dia yang tadi yang saya jelaskan, prosedur-prosedurnya yang tadi yang ranahnya itu adalah rekonstruksi dan estetik. Jadi dari bedah plastik itu sendiri dia terbagi menjadi beberapa ranah besar. Rekonstruksi itu dia ada bidang luka bakar dan luka. Kemudian yang kedua itu adalah kraniomaksilofacial, jadi urusin dari wajah. Kemudian bidang hand, yaitu urusan dengan tangan. Kemudian genitalia eksterna, di mana itu pada bagian luar dari area genital atau kelamin. Lalu juga ada bagian onkoplasti, di mana itu berhubungan dengan rekonstruksi pasca pengangkatan tumor yang ditangani oleh bedah plastik. Dan juga yang terakhir itu adalah mengenai wound ya, yang mengenai luka kronis seperti kaki DM, luka-luka yang sudah lama tidak sembuh, itu juga ditangani oleh bidang besar dari bedah plastik. Sedangkan bidang yang satu lagi yang tadi saya jelaskan yaitu estetik. Nah, dari masing-masing itu sendiri, seperti luka bakar tuh ditanganinya apa saja gitu. Jadi luka bakar ditangani oleh bedah plastik itu mulai dari dia tuh terkena awal luka bakar akut, sampai luka bakar itu dirawat, ditutup lukanya dengan cangkok kulit, kemudian sembuh dan bahkan rehabilitasinya pun juga ditangani kita. Kok sampai rehabilitasinya dok? Terkadang habis dari luka bakar itu orang-orang yang sembuh itu terkadang ada luka parut yang besar, kemudian ada pemendekan jaringan yang kita sebut dengan kontraktur, itu akan ditangani secara operatif. Berarti dokter bedah plastik melakukan rehabilitasi semua? Enggak, itu hanya bagian operasinya. Bagian yang lainnya bisa diserahkan kepada dokter spesialis yang berpengalaman seperti rehab medis, itu contohnya. Kemudian pada bagian kraniofacial itu seperti pada pasien-pasien yang paling sering adalah kecelakaan. Jadi ada patah tulang wajah, kemudian wajahnya itu ketika diperiksa, robek, kemudian dalamnya kadang suka ada patah, segala macam ya. Itu juga ditangani kita dengan cara operasi, dibenerin tulangnya, dipasang flat, kemudian dijahit, dan prinsipnya juga melakukan penjahitan sebaik mungkin. Lalu juga
kelainan-kelainan yang dibawa sejak lahir. Contohnya seperti mungkin teman-teman sudah tahu bibir sumbing dan celah langit-langit itu juga dapat ditangani oleh bedah plastik. Lalu ada kasus nih seperti bibirnya doer gitu ya. Sebenarnya itu seperti disebutnya facial cleft. Jadi celah pada wajah yang mirip dengan bibir sumbing, tapi dia celahnya itu ada di wajah, di mana celah di wajah itu juga bisa kena di semua sisi dari semua wajah bisa terjadi, baik itu terkena jaringan lunak ataupun jaringan tulang. Itu biasa ditangani oleh bedah plastik. Jika misalkan terlalu kompleks, itu juga akan ada ditangani oleh dokter bedah plastik subspesialis dari kraniomaksilofacial. Lalu yang kayak kupingnya hilang dok, bagaimana dok, bisa ditangani nggak? Yaitu istilah mikrotia, itu juga ditangani oleh bedah plastik. Jadi dilakukan rekonstruksi untuk penanganan mikrotia. Lalu kelainan-kelainan yang mungkin penyerta seperti sindrom-sindroma yang lain mungkin ditangani bedah plastik dan mungkin juga bekerja sama dengan bidang spesialisasi lainnya seperti bedah syaraf. Itu kasusnya banyak macam dan variasinya yang bisa ditangani bedah plastik. Lalu tadi dokter bilang ada kasus hand. Apa sih hand itu dok? Nah hand itu sebenarnya dalam ilmu bedah plastik itu merekonstruksi pada bagian luar dan juga pada bagian tulang. Di mana kalau pada bagian hand itu mungkin teman-teman dari sejawat spesialis lainnya seperti bedah ortopedi itu juga bisa menanganinya. Tapi kita juga bisa lakukan penanganan seperti pada kasus-kasus pada patah tulang jari, lalu kemudian pada bagian ujung jari kan suka ada tuh anak kecil ataupun ibu atau bapak yang nggak sengaja ketutup pintu mobil lalu kejepit pada bagian ujungnya. Itu rusak jarinya seperti fingertip injury dibilangnya. Itu juga ditangani oleh kita. Lalu jari-jari yang nempel yang disebut dengan sindaktili yang beberapa jari nempel atau semua jari nempel yang seperti kulit melibatkan tulang itu juga bisa ditangani oleh kita dari bedah plastik. Terus ditanganinya bisa sendiri, tidak juga yang tadi saya sebutkan, ditangani oleh bekerja sama dengan bidang lainnya, mungkin dengan spesialis anak atau dengan ortopedi juga, karena yang namanya suatu kelainan ataupun adanya sindroma tertentu itu tidak melibatkan hanya satu bidang saja, dan itu merupakan kondisi yang kompleks, harus ditangani oleh banyak spesialis juga. Genitalia eksterna gimana dok? Nah seperti genitalia eksterna tuh pada pasien-pasien yang hypospadia, yaitu saluran kencingnya, muaranya itu tidak di ujung, tapi dia ada di bawah dari area penisnya, di bawahnya. Jadi dia kencingnya itu tidak memancar di bagian ujung, dan itu juga bisa ditangani oleh sejawat-sejawat dari bedah plastik, ya dari teman bedah plastik juga. Ada juga yang mungkin populer seperti yang mungkin tabu juga di negara kita, yaitu operasi transgender. Itu juga sebenarnya ditangani oleh bedah plastik bekerja sama dengan bidang lain. Kalau misalkan berubah dari laki-laki ke perempuan mungkin akan kerjasama dengan urologi. Kalau yang sebaliknya dengan bidang dokter kandungan seperti itu. Cuma memang sekali lagi yang terakhir itu agak sedikit tabu ya dan jarang dilakukan di sini gitu. Dan biasanya itu paling banyak di negara-negara seperti Thailand ya, itu yang transgender. Lalu kondisi yang lainnya seperti yang saya sebutkan tentang penanganan luka pasca operasi tumor, terkadang itu sering terjadi pada pasien-pasien yang tumor atau kanker kulit yang mengakibatkan infiltrasi ataupun penyebaran, kemudian merusak tulang sampai kulit, otot, tulang juga rusak, sehingga penanganannya supaya tidak terjadi penyebaran lebih lanjut atau kerusakannya harus dibuang dengan masif, ekstensif, sehingga melibatkan tulang wajahnya hilang semua. Nah itu ditutupnya dengan apa? Kita tutupnya dengan operasi microsurgery dengan menggunakan mikroskop. Itu penyambungan pembuluh darah. Ngambilnya dari mana? Bisa ngambil dari dari betis bersama dengan tulangnya, kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk bisa menutup pada bagian wajah, dan itu nyambung antar pembuluh darah, dan itu
biasa dikerjakan oleh teman-teman sejawat bedah plastik, konsultan dari microsurgery. Lalu juga penanganan lainnya seperti luka kronis yang lainnya itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman bedah plastik, yaitu seperti kaki DM, itu dilakukan perawatan, kemudian penutupan lukanya dengan cangkok kulit, dan juga penutupan luka juga bisa menggeser daging atau flap dan sebagainya macamnya. Itu juga ditangani rata-rata oleh teman-teman bedah plastik. Namanya wound care, penanganan dari luka. Dan itu biasanya dikonsulkan dari teman-teman sejawat lainnya ketika pasien-pasien mengalami luka yang tidak sembuh, dan itu dilakukan mungkin dengan memperbaikinya, dirawat dan ditutup bagian yang lukanya dengan kulit ataupun perpindahan kulit lainnya, dan dikonsultasikannya kepada kita bedah plastik. Ya, itu yang bagian sejawat mengenai rekonstruksi. Makanya itu dari situ saja bisa dibilang bahwa bedah plastik itu nggak cuma mengenai estetik, justru dia lebih banyak sebidang-bidangnya itu adalah rekonstruksi justru. Nah, sebagian lainnya yang teman-teman sudah tahu yaitu yang estetik, yaitu operasi-operasi untuk rejuvenation, peremajaan kulit, seperti contohnya facelift, orang yang sudah bekerut, lalu kemudian dilakukan operasi untuk lebih muda lagi, seperti itu bisa. Lalu pertanyaan ada lagi nih dari teman-teman terkadang, dok, kalau kayak gitu bedah plastik untuk yang estetik nih, berarti dia cuma operasi aja dong, dok. Ada nggak, dok, yang dilakukan non-operasi? Bedah plastik, sekali lagi, dia itu bisa melakukan tindakan yang non-operasi. Jadi, saya mengambil sebuah mengambil ilmu dari textbook bedah plastik pun, itu ada tindakan yang non-operatif buat peremajaan kulit, untuk peremajaan wajah, dan itu semuanya tercantum di buku, yaitu tentang seperti contohnya laser, head lift, botox, itu dikerjakan sebenarnya juga dilakukan oleh teman-teman bedah plastik. Mungkin itu kalau yang teman-teman ragu. Oke, tren estetik dari 2023 ini sampai 2024, orang-orang tuh memilih kecenderungan kalau bisa nggak dioperasi, kenapa enggak? Jadi intinya adalah, bisa nggak saya menjadi lebih muda ataupun menjadi lebih baik tanpa dilakukan operasi? Jadi memang tindakan non operatif atau operatif itu sebenarnya berdasarkan indikasi sebenarnya ya. Tapi trennya itu adalah kalau bisa nggak dioperasi, kenapa enggak gitu. Jadi yang sekarang tren itu adalah seperti thread lift, kemudian membuang kantung mata tanpa operasi, membuat lipatan kelopak mata tanpa operasi, atau yang disebut dengan non-incisional technique of blepharoplasty. Itu juga sering digandrungi, dan juga mau meremajakan kulit dengan PRP, mesoterapi, dan segala macam. Itu sekarang trennya ke arah sana, cuma ada indikasinya. Jadi ada beberapa level dari kondisi penuaan atau kondisi medis seseorang, apakah ini bisa dilakukan non-operasi ataupun dilakukan operasi. Saya ambil contoh, misalkan orang yang sudah tua, tapi dia belum tentu kerutannya belum terlalu turun. Apakah perlu di facelift? Belum tentu. Bisa saja dilakukan peremajaan kulit seperti thread lift, disertai dengan laser ataupun dengan RF, radiofrekuensi, untuk merangsang untuk pengencangan dari kulitnya, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya sudah terlalu kendor, membentuk sagging, kemudian membentuk kantung mata, kemudian ada marionette line yang seperti boneka marionette yang di di film-film, kemudian sudah mulai kendor segala macam, mungkin itu perlu dipertimbangkan dilakukan operasi facelift, dan mungkin ditambah dengan operasi lainnya seperti operasi kantong mata. Jadi semuanya itu berdasarkan indikasi sebenarnya. Berdasarkan indikasi apakah orang tersebut bisa dilakukan operasi ataupun non-operasi. Tapi rata-rata masyarakat kita nih mulai sadar nih bahwa sebenarnya nih bahwa
sebuah kondisi yang muda itu penting juga loh gitu. Jadi makanya sekarang orang-orang kita yang tinggal di Indonesia nih sudah mulai aware bahwa pentingnya untuk menjaga dari perbaikan dari kemudaan, menghindari tua, dan istilahnya mempercantik diri itu sudah mulai jadi aware dan tren. Makanya kalau bisa, kalau nggak operasi kenapa enggak gitu. Jadi mulai dari sekarang itu sejak awal-awal jika mulai ada kerutan apa segala macam, kalau bisa dilakukan perawatan. Jadi trennya ke arah sana sekarang gitu.